Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito,
Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Aibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap Guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah.
Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap Guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum Guru Supriyani,
Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya,
Adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya,
Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran raka bentuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap Guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat.
Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan. Proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito,
Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Aibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ke ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah.
Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa Cuci Dosa Hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap Guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani. Rencana, serangan balik,
Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan. Proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan,
Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan. Proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya,
Adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung guru Supriyani menghadi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti,
yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung guru Supriyani menghadi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan.
Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap Guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ke ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani,
terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Aibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Aibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Aibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi,
menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap Guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3,
kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ke ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat.
Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ke ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito,
Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Aibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ke ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah.
Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap Guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum Guru Supriyani,
Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Aibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya,
Adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya,
Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ke ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya.
Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Aibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra.
Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap Guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana.
Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35.
Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ke ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin.
Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat.
Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan. Proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito,
Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Aibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah.
Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap Guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum Guru Supriyani,
Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya,
Adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan. Proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya,
Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ke ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya.
Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Aibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra.
Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap Guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana.
Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35.
Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKM justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibdami dan Aibda AM terbukti meminta uang ke guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah,
Usai Purnawirawan Jenderal, kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap Guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat.
Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito,
Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Aibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari Rp2 juta hingga Rp50 juta.
Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap Guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum Guru Supriyani,
Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya,
Adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya,
Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya.
Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Aibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra.
Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap Guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana.
Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35.
Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin.
Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap Guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ke ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat.
Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito,
Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Aibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ke ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah.
Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar Pasal 60 Ayat 1 Yungto Pasal 76 Undang-Undang Kepolisian Nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap Guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum Guru Supriyani,
Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ke ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Aibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Buntut tabiat Aibda Hashim ke Supriyani, Wapres Gibran segera revisi UU soal guru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menilai kasus Supriyani sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya,
Adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Jaksa cuci dosa, Supriyani di atas angin lawan Aibda Hashim. Tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum untuk Supriyani masih menuai polemik. Praktisi hukum, Edwin Partogi, menilai sikap jaksa tersebut sebagai upaya untuk cuci dosa. Edwin beralasan proses persidangan terhadap guru Supriyani ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan jaksa. Dan, dari sejak penyerahan perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, namun itu tidak dilakukan. Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ini menuding jaksa mencari panggung di tuntutan bebas ini. Padahal, Supriyani tidak harus menjalani persidangan andai dari awal jaksa menangani perkara ini secara profesional. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan berencana menuntut balik pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani. Rencana, serangan balik, Andri ini ternyata didukung oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Menurut Susno, tak cukup cuma sanksi etika dicopot saja, tapi juga masuk ranah pidana. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Hal ini disampaikan oleh Listio Sigit usai rapat kerja, Raker, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebagai informasi, dalam kasus ini, ada isu polisi di Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam yaitu dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, katanya, Senin. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Saya kira apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan, proses sudah ada di dalam persidangan dan tentu tergantung hakim, jelas Kapolri. Sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito,